Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Apriyanti Lestari dengan NIM 19220179, jurusan Sistem Informasi dari kampus UPSI Kalimalang. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas tambahan sebagai bagian dari sertifikasi RP yang diselenggarakan oleh PT JBK dan Universitas Bina Sarana Informatika dengan sembako sejahtera. Nah, sebelum masuk ke tahap implementasi sistem, saya akan menjelaskan sedikit ya terlebih dahulu mengenai konsep dasar sistem ERP. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, sudah terlihat di sini judul dari PPT-nya, yaitu implementasi ERP Odoo pada toko sembako sejahtera. Oke, saya akan buka slide berikutnya. Nah, di slide ini terdapat penjelasan mengenai ERP. Apa itu ERP? Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, ERP itu adalah Enterprise Resource Planning, yang merupakan sistem manajemen bisnis yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis di suatu perusahaan ke dalam satu sistem yang terpusat. Proses tersebut ada bermacam-macam, meliputi perencanaan, pengadaan, persediaan, produksi, penjualan, hingga keuangan. Nah, dengan adanya ERP ini, data dari setiap divisi bisa saling terhubung, sehingga nanti informasi yang didapatkan bisa lebih akurat, real time, dan juga bisa meminimalisirkan kesalahan pencatatan data. Nah, di sini ada tujuan dari penerapan ERP. Apa aja sih tujuan penerapan ERP? Di sini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu untuk mengintegrasikan data antar divisi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan. Nomor 3, ada mempermudah pengambilan keputusan oleh pihak perusahaan atau manajemen. Dan yang keempat, untuk menstandarkan proses bisnis perusahaan. Nah, di slide selanjutnya ini ada siklus dari ERP, yaitu yang pertama ada perencanaan kebutuhan barang, kemudian yang kedua ada pengadaan atau pembelian barang dari supplier, yang ketiga pengelolaan persediaan atau inventory, dan yang keempat ada penjualan produk ke pelanggan atau sales, dan yang kelima ada pencatatan keuangan secara otomatis atau accounting. Nah, di sini ada aplikasi ERP. Aplikasi ERP itu sebenarnya ada beberapa jenis, ya, ada beberapa merek. Namun yang kita gunakan, yang akan kita bahas kali ini adalah Odoo salah satunya. Nah, jadi Odoo ini adalah salah satu aplikasi ERP yang berbasis open source yang digunakan untuk mengelola proses bisnis secara terintegrasi dalam satu sistem. Odoo itu mendukung penerapan siklus ERP mulai dari pembelian hingga nanti bagian penagihan ya atau invoicing. Nah, dengan konsep modular ini, Odoo dapat memungkinkan pengguna memilih modul sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka, sehingga data antar proses bisnisnya nanti bisa saling terhubung dan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Odoo juga dapat digunakan untuk berbagai skala bisnis dan tersedia dalam 2 versi, ada yang versi gratis dan versi berbayar ya teman-teman. Kalau untuk versi gratisnya ada Odoo Community, dan yang gratisnya ada versi Enterprise. Di sini ada penjelasan sedikit mengenai toko sembako sejahtera ya, yang nantinya proses bisnisnya itu akan saya implementasikan atau saya demonstrasikan di Odoo. Nah, jadi toko sembako sejahtera ini adalah usaha retail yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak, gula, dan sembako. Dan dalam kegiatan operasionalnya, toko sembako sejahtera ini melakukan pembelian barang dari supplier hingga nantinya dikelola ya di inventory barang-barangnya, produknya, dan akan dijual kepada pelanggan. Oke, setelah penjelasan tadi mengenai konsep sistem ERP ini, saya akan langsung saja mendemonstrasikan implementasinya menggunakan Odoo ya teman-teman. Kita keluar dulu. Nah, kita bisa browsing nih di browser teman-teman masing-masing. Kita ketik aja Odoo. Akan muncul seperti ini. Kita klik yang paling atas ini, Odoo Open Source ERP dan CRM. Klik. Nah, kalau misalnya nih teman-teman belum punya akun, akan muncul di sini di atas pojok kanan atas sign up dan try it free. Tapi karena saya sudah punya akun, jadi ikonnya yang muncul ini tanda kepala badan ini ya teman-teman. Saya akan langsung klik aja. Kita klik databases. Nah, di sini akan muncul yang sudah kita buat gitu ya, database-nya sudah kita buat, yaitu toko sembako sejahtera. Kita langsung klik connect aja. Connect.
Nah, setelah kita klik connect tadi, akan muncul tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini itu adalah modul-modul Odoo yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan bisnis kita ya. Misalnya di sini ada modul sales, ada modul accounting, website, dan lain-lain. Nah, misalkan nih kita mau mencari modul, tapi nggak ada nih di halaman depan ini. Kita tinggal klik apps aja. Nah, tinggal cari modul yang kita butuhkan, misalnya website, taktik, bisa kita scroll manual gini. Kalau masih tidak tertemu, kita langsung ketik aja website. Nah, akan muncul ya di sini teman-teman, website. Nah, ini tandanya sudah diinstal ya. Kalau tulisannya tinggal learn more ini aja, ini artinya sudah diinstal. Tapi kalau misalkan di sini ada tulisan install dan ada learn more, itu berarti belum diinstal. Nah, kita tinggal klik install aja, nanti akan terinstall sendiri. Oke, kita balik lagi ke tampilan awal tadi. Nah, di sini modul yang akan saya gunakan ada 3, yaitu modul purchase, inventory, dan sales. Pertama saya akan ke modul purchase dulu ya, saya klik di sini dan akan tampil seperti ini. Modul purchase ini apa sih gunanya? Modul purchase ini digunakan untuk pembelian barang kepada supplier ya. Jadi barang-barang yang kita beli dari supplier akan tercatat di modul purchase ini. Nah, nantinya pada proses ini barang-barang yang sudah dibeli itu akan masuk ke dalam sistem inventory atau persediaan. Di sini ada table-table mengenai vendor-vendor apa aja nih yang kita pesan gitu barangnya ya teman-teman. Ada nama referensinya, nama vendornya, pembelinya siapa, order deadline-nya, terus ada total transaksinya gitu ya, dan ada statusnya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin pembelian baru ya, kita klik ini. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Kita klik vendor ini, kita cari ini siapa vendornya yang mau kita pesan gitu ya. Misalnya saya klik Abadi Sutono, PT Abadi Sutono. Tapi kalau misalkan tidak ada di dalam list ini, kita bisa klik search more. Nah, kita bisa scroll aja atau kita bisa search di sini nama vendornya. Terus kalau misalkan kita mau menambahkan vendor baru gitu ya, atau supplier baru, kita klik new aja. Klik new, terus klik yang company. Ya, kita bisa masukin di sini nama PT-nya apa, atau nama CV, nama vendornya pokoknya ya, beserta detail-detailnya. Itu kalau udah bisa kita klik save aja. Tapi kalau di sini saya tidak ingin menambahkan vendor baru ya, jadi saya klik discard. Kemudian saya akan pilih vendor yaitu PT Abadi Sutono. Terus expected arrival-nya kapan, misalnya saya ingin barangnya datang tanggal 29 nih atau tanggal 30 ya. Kita pilih ya. Nah, kita langsung ke bagian products ini ya, ke bagian table products ini. Kita masukin nih produk-produk apa aja sih yang ingin kita pesan ke vendor kita. Klik search a product. Misalnya kita pengen pesen Royal Palmia gitu ya, margarin Royal Palmia, karena stoknya udah menipis gitu. Kita klik aja margarin Royal Palmia, kita masukin kuantitinya berapa nih, jumlahnya yang pengen kita pesan berapa. Misalnya ada 20 nih totalnya yang pengen kita pesan. Nah, akan muncul langsung di sini ya total harganya. Jadi di dalam tabel ini ada nama produk, terus berapa jumlah produk yang kita pesan, terus harga per piecesnya berapa. Di sini harga per piecesnya itu 6.800. Kemudian ada pajaknya, tapi di sini sepertinya vendornya tidak menerapkan pajak pembelian ya, jadi tidak ada pajaknya. Kemudian di sini ada total harganya berapa, dan di sini ada juga total pembeliannya berapa, yaitu 136.000 ya. Kalau udah semua kita isi ya, kita tinggal klik send RFQ atau request for quotation. Nah, kita send aja. Kita confirm order. Kita klik receive. Nah, kita klik validate. Nah, ini sudah terkirim ya teman-teman pesanan kita gitu ya ke pihak PT Abadi Sutono tadi. Tinggal kita print aja deh apa yang tadi kita pesan gitu ya detailnya. Nah, di sini ada dokumennya langsung terunduh, namanya delivery slip ke pada Surya Harto Sutono gitu ya. Dan di sini ada alamat vendornya apa aja, terus dikirimnya kemana gitu ya. Dikirimnya akan ke toko sembako sejahtera ya penerimanya. Di sini juga ada
resipnya, terus tanggal pengirimannya kapan, nomor ordernya berapa, terus produk yang dipesan tuh apa dan berapa pieces gitu ya, berapa unit, ada di sini dokumennya seperti itu. Kembali lagi, sudah selesai untuk purchase ya, kita kembali ke table yang purchase tadi. Di sini langsung masuk ya yang baru, nomor referensinya berapa, nama vendornya tadi PT Abadi Sutomo, kemudian totalnya berapa dan statusnya sudah masuk jadi purchase order. Nah, kita langsung balik lagi ke yang tadi halaman depan ya, ke bagian inventory atau pengelolaan barang. Nah, di sini kita misalnya mau lihat produknya ya. Produknya apa nih yang mau kita jual, teman-teman? Yang ada di inventory apa aja nih gitu. Ini saya sudah masukin semua ya. Nah, misalnya nih kita mau masukin barang baru gitu ya untuk di inventory karena belum ada di sini gitu barang-barangnya. Kita klik new aja. Klik new, terus kita klik tanda pensil ini misalnya mau masukin apa ya gitu. Misalnya saya mau masukin pasta gigi ini. Ya. Atau yang Soklin. Soklin. Kasih kita centang dibuat sales dan purchase. Ini barang bisa dibeli dan bisa dijual gitu. Terus ada general information. Di sini ada product type, yaitu goods, service, dan combo terbagi menjadi 3. Saya kliknya yang goods karena di sini barang ya, bukan layanan atau jasa. Terus kita track inventory-nya dan stoknya ada berapa nih, misalnya ada 10 gitu ya. Terus harga jualnya berapa? Misalnya mau saya jual dengan harga 12.800, 12.900 ya. Terus pajak penjualannya saya kosongin aja juga, pajak pembeliannya saya kosongin. Dan di sini modalnya ketika kita membeli Soklin lantai ini berapa ya di supplier. Misalnya kita beli dengan harga 10.000, 9.800 ya. Nah, purchase text-nya nggak ada, kategorinya itu termasuknya. Terus referensinya apa nih, kode referensinya misalnya SKL gitu ya. Oke, kalau udah kita isi semua ya detailnya, kita bisa klik ini tanda awan yang ada tanda panah ke atasnya itu. Ketika kita hover di sini ada tulisan save manually, kita klik. Oke, kalau udah hilang berarti udah tersimpan ya. Klik products. Nanti dia akan muncul di sini Soklin lantai gitu ya. Tadi kita input data-datanya, ada harganya berapa, per piecesnya dan stoknya berapa gitu. Oke, setelah masuk ke inventory kita langsung ke sales aja ya, atau penjualan. Nah, misalnya teman-teman nih kita mau menjual barang kepada pelanggan, ada pelanggan yang pesan nih sejumlah sekian gitu ya. Kita tinggal klik new aja, new. Terus kita cari nih nama pelanggannya siapa yang pesan gitu ya. Misalnya gak ada nih pelanggannya, kayak baru pesan gitu ya. Setelah dicari gak ada, kita klik new aja person yang masukinnya. Misalnya Maudi Ayunda gitu ya. Terus emailnya berapa gitu ya, kita masukin emailnya, detail-detail informasinya. Setelah kita isi semua nih customernya, detail baru customernya, mulai dari nama dan telepon dan segala macam, kita klik save aja, tombol save. Nah, akan langsung tertera di sini ya teman-teman, save Maudi Ayunda. Sini juga akan langsung muncul alamatnya, dia di alamat pelanggannya di mana gitu ya. Terus kita langsung ke order lines aja, kita masukin produk-produk apa aja sih yang dipesan oleh pelanggan kita ini gitu ya. Misalnya pesan yang
Lux Magical Orchid ya, sabun Lux. Saya bisa sebanyak 10. Oh, benar. Nah, dengan harga satuannya itu 23.700 dan di sini tidak ada pajaknya ya atau taxesnya ya teman-teman. Jadi harganya tidak berubah gitu, tidak termasuk pajak. Dan di dalam table ini ada beberapa detail seperti nama produk, quantity-nya, unit price, taxes, dan totalnya atau uangnya berapa ya. Nah, kita tinggal add shipping aja. Kita klik yang standard delivery, kemudian berat produknya ini berapa sih gitu ya. Misalnya 0,3 kilo gitu ya. Di sini gratis ongkir ya teman-teman untuk biaya pengiriman, kita langsung add aja. Jadi karena biaya ongkirnya juga gratis, maka tidak ada perubahan ya di totalnya ini gitu. Di total produk ini masih 118.500. Kita langsung klik send aja. Klik send. Kita klik confirm. Create invoice. Invoice. Kita confirm. Create send baik ke pelanggan kita sejumlah yang harus dibayar ya. Di sini juga ada invoice-nya berapa, kemudian ada keterangan harga yang harus dibayar dari siapa nih pengirimnya dari toko sembako sejahtera, ada nomor referensi invoice-nya juga, tinggal kita send aja. Nah, sudah terkirim. Nah, kita tinggal print aja. Kita klik print. Nah, akan langsung terunduh di sini invoice-nya ya. Nama pelanggannya siapa, dia ordernya di toko mana gitu ya. Terus ada nomor invoice-nya, ada tanggal invoice-nya, terus tanggal deadline-nya kapan gitu ya, referensinya, terus barang yang dipesan tuh apa, kuantitinya berapa, terus ada shipping-nya itu keterangannya, dan ada jumlahnya berapa ya, dari totalnya 118.500. Oke, berarti sudah selesai yang sales tadi. Nah, saya izin stop sharing terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sekiranya sekian penjelasan dari saya mengenai implementasi Odoo pada toko sembako sejahtera. Mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasannya. Saya menerima kritik dan saran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.